Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu alimil akhirati salasatun wa hiya adamu talabid dunya bil ilmi. Wa alamatu alimil akhirati utawi tetenggere wong kang alim akhirat, utawi tetengere wong kang alim akhirat iku salah satun ana telu. Wahia utawi salasah iku adamu talabid dunya, ora anane golek dunya, ora anane golek dunya bil ilmi kelawan ilmu. Wa kaunu qasdihi lan anane sejane alim, wa kaunu qasdihi lan anane sejane alim bil istighali kelawan sibuk, bil istighali kelawan sibuk bil ulumi kelawan biro-biro ilmu, iku naila sa'adatil akhirati merkoleh bejone akhirat, iku naila sa'adatil akhirati merkoleh bejone akhirat. Fayakunu moko ono sapa alim iku mu'taniyan kang nemen-nemeni, iku mu'taniyan kang nemen-nemeni bi ilmil batini kelawan ilmu batin, bi ilmil batini kelawan ilmu batin saisan halih kang ngatur, saisan halih kang ngatur li qalbihi maring atine alim, li qalbihi maring atine alim bi mujahadatin nafsi kelawan merangi hawa nafsu, bi mujahadatin nafsi kelawan merangi hawa nafsu. Wa kaunu timadihi lan anane tetanggenane alim, lan anane tetanggenane alim fil ulumi ing dalem pira-pira ilmu iku ala tibai sahibis syariati ing atase manut wong kang duweni syariat, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh manut fi af'alihi ing dalam pira-pira kelakuane Gusti Nabi, wa aqwalihi lan pira-pira ucapane Gusti Nabi, wa aqwalihi lan pira-pira ucapane Gusti Nabi, wa alamatu adami talabid dunya utawi tandane ora anane golek dunya, utawi tandane ora anane golek dunya bil ilmi kelawan ilmu iku ayyakuna yento ono sapa alim, yento ono sapa alim iku awwala amilin kawitane wong kang ngamal, iku awwala amilin kawitane wong kang ngamal bil amri kelawan perintah, wa mujtanibin lan kawitane wong kang ngedoi, lan kawitane wong kang ngedoi lin nahyi maring larangan, wa ayyakuna lan yento ono sapa alim iku mujtaniban kang ngedoi tarafuha mat'amin ing enak-enakane panganan,
Tarafuha mat'amin ing enak-enakane panganan, wa maskanin lan panggonan. Wa maskanin lan panggonan maksudnya rumah, wa malbasin lan penganggo, wa malbasin lan penganggo, wa ayyakunah lan yento ono sopo alim iku mun'azilan kang nyingkrih, iku mun'azilan kang nyingkrih, mungqabidon tur kang megot, mungqabidon tur kang megot an mukhalatati sultani saking nyampuri ratu, an mukhalatati sultani saking nyampuri ratu. Illa linushin angin krono nasihati, angin krono nasihati lahu maring sultan, auli raddi madzalima utawa krono nolak kedoliman, auli raddi madzalima utawa krono nolak kedoliman ila arbabiha maring pira-pira wong kang nglakoni mazalim, maring pira-pira wong kang nglakoni mazalim, aulis syafaati utawa krana nulungi, aulis syafaati utawa krana nulungi fi mardhatillahi ta'ala ing dalem ngarep ridhone Gusti Allah Ta'ala. Wa alla yakuna lan yento ora ono sapa alim iku musari'an kang cepet-cepet atau enggal-enggal ilal fatawa maring pira-pira fatwa, maring pira-pira fatwa. Ka ayyadillah atau ka'ayyadullah kaya ento nuduhaken sapa alim alaman ing atase wong, ka'ayyadullah kaya ento nuduhaken sapa alim alaman ing atase wong huwa kang utawi man iku a'lamu luwih alim minhu tinimbang man, minhu tinimbang alim gitu ya. Iku a'lamu luwih alim minhu tinimbang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu alimil akhirati salasatun. Ulama dalam Islam itu ada dua jenis. Yang pertama ulama dunya, yang kedua ulama akhirah. Ada ulama yang di situ memang betul-betul menjalankan perjuangannya, menyebarkan ilmunya, nasrun bil ilmi, tujuannya hanya semata-mata untuk menunaikan kewajiban, juga karena untuk mengharap ridho Allah. Anika sekocak ulama akhirah. Dia menyebarkan ilmu tidak untuk mendapat pujian dari manusia, tidak untuk mendapat harta duniawi dan seterusnya. Nikah sebetul-betul ulama yang bertujuan untuk ngamri ridha Allah. Namun ada juga ulama yang di situ malah ulama dunya, ulama yang kealimannya semua itu hanya untuk mendapatkan duniawi. Dalam istilah lain ulama ini disebut dengan ulama isu, ulama busuk gitu ya, ulama yang busuk. Kenapa dikatakan ulama isu? Karena mereka berjuang
mereka mengajarkan ilmu hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Mendeki engkau ngajar ilmu tak ada untung abalika engkau, maka di situ engkau tak ngajar ilmu. Kalau nanti saya ngajar ilmu tak dapat bayaran, maka saya tidak akan ngajar ilmu. Nikah salah satu tanda alim, tapi alim secara duniawi. Dan justru ini berisiko sekali. Sangat-sangat berbahaya untuk dirinya dan untuk para santrinya. Ini bahaya. Sampai bedah guru, ustadz, kiai, siapapun itu selaku muallim sengajar ilmu karena tujuan duniawi, maka hati-hati. Sebetulnya perjuangan sampian itu bukanlah ibadah, melainkan maksiat terhadap Gusti Allah. Dan sekarang untuk mengetahui secara detail seperti apa tanda-tanda orang ini dikatakan alim dalam hal akhirat. Di sini ada tandanya. Yang pertama, ada mutalabid dunya bil ilmi. Orang tersebut mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, tidak memiliki tujuan sama sekali terhadap duniawi. Ilmu itu tidak dijadikan media untuk mendapatkan dunia. Ilmu itu tidak dijadikan, malah tidak dijadikan pekerjaan untuk ngoleh bejeran. Itu kasarnya demikian. Kula teringat bunah Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, dan saya mengutip ini dari Gus Reza Lirboyo. Beliau itu pernah ada la taj'alu ma'hadakum sukon. Jangan kau jadikan pondok pesantren kalian semua, pendidikan kalian semua itu sebagai pasar. Jangan jadikan lembaga pendidikan, yayasan sampean ataupun pondok pesantren sampean itu sebagai pasar. Artinya apa? Sampai ngajar itu dijadikan sarana untuk bertransaksi. Paham ya? Ini pelajaran untuk sampean, karena sampean bakal jadi muallim situ aja nih. Sampai sampean ngajar tujuannya untuk mendapat laba berupa harta duniawi sebagai imbalan daripada ngajarnya. Ini yang maksudnya adalah titik tekannya tujuan dalam hati sampean itu jangan sampai ada. Toh perkara nanti sampean selaku guru pejuang ilmu, selaku ustadz, muallim, kiai, di situ dapat bisyarah, dapat upah, dapat bayaran, itu adalah selaku bonus. Tapi jangan sampai bonus tersebut dijadikan tujuan utama dalam berjuang, biar tidak merusak status sampean. Nah ini yang perlu dihati-hatikan. Rab ngarep pagulaban sampean dalam ngajar, ngarep harta dunia atau ngarep manfaat yang nanti akan kembali pada kita sendiri, itu akan merusak perjuangan kita. Maka debun Maimun Zubair, hendaknya para alim, para guru, para ustadz, kalau bisa di situ punya usaha sampingan. Maksudnya apa? Contoh sampean sebagai guru sibuk dalam mengajar, minimal sampean punya pekerjaan yang tujuannya untuk mendapatkan rezeki demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kelakuan selain ngajar,
nuku tah, atani tah, adegeng dan seterusnya. Tujuan apa beliau mengatakan demikian? Biar sampean selaku orang yang ngajar ilmu tidak mengharapkan imbalan dari apa yang sampean lakukan. Karena itu bahaya. Dan kalau kita ibadah kalaban nasrul ilm, menyebarkan ilmu dengan bergantung pada keuntungan duniawi, maka perjuangannya kebanyakan tidak awet. Men ebajar cakang, men te ebajar nakal, men bejar na tambah tekih tambah cakang, men bejar na tade don dek sekali. Awas hati-hati. Ini bukan persoalan harta saja, pujian juga sama. Orang ini kemen berjuang ibadah nang jalan Allah gara-gara ngarep pujian dari orang, maka semangatnya hanya tergantung pada itu saja. Ketika semua jin kata ada, maka di situ akan lalai dalam berjuang. Contoh, sebelum di situ ahli wiridan, ahli ibadah solat malam, eta moban kanjana atau pancen niatan maklai padeng ke kancah cakang pun malam tahajud tila kanjana sobung baru tak kira tahajud. Itu kenapa? Karena kita semangat berjuang ibadah bukan karena lillah, melainkan karena lighairillah, karena untuk mendapatkan kepentingan duniawi seperti pangkat, derajat, harta, epoci sareng goreng, mendapat kehormatan. Itu semua adalah hal-hal yang merugikan kita di dalam berjuang. Mangkan kudu tengok teh. Ini beliau menegaskan demikian, makle sampean ekebe pelajaran dek budiare. Cuman makin tambah rosak. Perjuangan itu semakin keruh, tidak murni lillah. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Cek sampai terpengaruh. Pon. Itu adalah tanda-tanda alimil akhirah yang pertama. Terus yang kedua, wa kaunu qasdihi bil istighali bil ulum naila sa'adatil akhirah. Tujuan dia sibuk mencari ilmu, sibuk ngajar ilmu, pokok semua yang berkaitan dengan ilmu itu tujuannya hanya naila sa'adatil akhirah, untuk mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat. Itu derajat ikhlas yang paling maba itu sudah. Sampai ngajar mantel lebih lengkap bisa odik bunga dengan akhirat. Sampai ngaji mantermu kelebih oleh kenjaran seraja pakai odik nang akhirat bisa bunga. Walaupun kirap ngarep balasan, tapi itu balasan akhirat masuk dalam pengertian ikhlas, walaupun derajat sepaling mabuk, dan itu sudah selamat. Tapi jangan sekali-kali sampean dalam berjuang ilmu, ngajar atau belajar itu ditukar dengan duniawi. Kenapa? Dunia itu perbandingan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Hatta tegeden koko itu tak ada sekali. Dan ini masyhur dalam taklim. Dzulqarnain ketika ingin pergi perjalanan dengan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, itu dianggap dunia itu tidak sebanding dengan perjalanannya, sehingga beliau itu menganggap itu himmatun, cita-cita yang sangat hina. Derma cita-cita luhur menurut beliau Dzulqarnain pergi merantau mengembara, tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Saya kutu tengok teh ongku nak nyari ilmu
atau bisa ngajar ilmu terpeleset segundi sampean, itu malah celaka. Lebih parahnya ketika alim secelaka, muallim yang celaka, orang yang ngajar ilmu yang celaka, maka otomatis semua yang mendapatkan kecelakaan bukan hanya dia saja, termasuk para santri dan muridnya. Makan kudu tengok deh. Fayakunu mu'taniyan bi ilmil batin sa'isan li qalbihi bi mujahadatin nafsi. Orang yang tujuan dalam belajar dan dalam mengajar itu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, itu pasti efek yang akan dia rasa dan ia lakukan nantinya. Dia akan selalu bersungguh-sungguh, selalu ongguan memperhatikan betul tentang ilmu-ilmu kebatinan. Napa saya kocak ilmu batin? Ilmu tentang persoalan hati. Orang nikah menpun alim-alim akhirat, mereka itu sibuk dalam memperbaiki hatinya. Benih sibuk mencerdaskan otaknya, bukan sudah. Jadi yang menjadi tujuan terbesar dalam odi mecek ateh, benih mecek penter abe. Makanya sampai Gus Dur itu mensyairkan, duh bolo konco, coba kan sampean ingat dan ngenangan debun Gus Dur. Priya wanita ojo mengaji dari mana? Syariat bloko. Cakancah laki bini ban ngaji cek krokun dohir, ilmu dohir saja. Syariat yang mana dalam satu pendapat syariat itu dalam istilah lainnya adalah ilmul jadal, ilmu bantah-bantahan, ilmu perdebatan, ikhtilaf, cerdas dalam hal pemikiran tapi bodoh dalam hal pengamalan. Mun suro abenta pinter nomor sitong, mun suro adebat nomor sitong mengalahkan siapapun. Tapi dalam prakteknya, dalam omongannya, dalam pengamalannya, di situ tidak sebanding dengan apa yang dikatakan. Gur pinter dongeng, nulis lan moco, mensuro adunging pinter sarah, nulis pinter sarah, macah ki pinter sarah. Tembe burine bakal sengsara. Menak-anak krogun ngandelaki kecerdasan dalam nyari ilmu agar menjadi orang yang cerdas dalam materi. Awas tengah-tengah. Oh, din sampean bakal celaka. Otak cerdas, ateh rosak. Itu bahaya. Otak cerdas, akal bukan akal, otaknya yang cerdas, pikirannya luar biasa, tapi hati serosak, maka nanti ngamalkan ilmu bukan berdasarkan noroten Gusti Kanjeng Nabi, melainkan ngamalkan ilmu karena mengikuti ajakan hawa nafsu. Dan yang bahaya nanti debuna ulama diarahkan kepada sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Dan ini kebahayaan. Sedang-kadang ayat Gusti Allah sesoceh Al-Quran itu dipelintir agar dirinya bisa selamat. Nikah ajakan hawa nafsu. Cerdas mencerdas, tapi pinter menpinter, tapi menteren kau orang. Menyelamatkan dirinya dengan ilmu padahal dirinya salah. Lah ini kasih bahaya. Sibukkan diri kita dengan ilmu batin. Ateh harus ditata mulai sekarang. Kalau benapa bimujahadatin nafsi, merangin hawa nafsu.
Nafsu harus kita perangi. Terus yang terakhir, tanda-tanda orang ini dikatakan alimul akhirah adalah kaunu i'timadihi fil ulumi ala ittiba'i sahibis syariah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpedoman terhadap beberapa ilmu itu berdasarkan mengikuti ajaran seiajaraki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, bukan mengikuti ajakan nafsu kayak tadi. Karena orang yang ngamalkan ilmu niki juga beda dua macam. Beda sing ngamalaki ilmu karena nurutin nafsulah. Dalam sekarang ilmu itu dipelintir nanti mengarah pada masalahnya sehingga abek berasa benar, abek menjadi orang yang posisinya benar. Tapi kalau ittiba bi sahibis syariah, mengikuti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka ilmu itu malah dijadikan pertimbangan, timbangan. Kelakuan abek itu sesuaikan dengan ilmu, mentak sesuai berarti abek sekeliru. Yang dijadikan acuan itu ilmu. Tapi ulama serosak, ilmu yang harus mengikuti kita, bukan kita yang harus mengikuti ilmu. Dek remah sekiran nyari pendapat ulama yang di situ bisa membenarkan kelakuan saya. Nah, ini bahaya betul ya. Bahaya betul. Kalau kita tidak sadari dan tidak terfikirkan tentang semua ini resikonya berat nantinya. Mecek abe itu lebih sulit etembeng nak kanak baru belajar. Mecek orang alim serosak ni lebih melarat etembeng orang bodoh serosak. Lah ungguan pada sampian malain nak kanak contoh bengkel ki, dalam contoh ini bengkel. Malain tukang bengkel tentang sepeda, mecek sepeda, malain orang je pancen tak faham bengkel. Lebih sulit mana sampean malain? Si A tukang bengkel. Tapi kelakuannya sak ngerusak melulu. Cek nyaman eban kutu kompah malah ere jare misalkan. Bajen seter mingo dek ke kanan ke kiri malah geli tak bisa mingo. Bajen mapan sepeda ni keberes dari penyakit pas tak beres. Belain ban sambian. Sekedua beda orang yang tak paham sekali bajen. Orang yang bodoh tentang bengkel. Belain ban sambian. Kamu masih lebih nangkep. Saya lebih menerima yang mana? Bengkel, saya ahli bengkel pasti bersekuku. Kaki malai nangkok jengkok lebih paham. Padahal abang salah. Nah ini yang paling bahaya. Lebih bahaya boleh dia salah dan merasa salah. Dia salah dan merasa salah. Sehingga siapapun nasihatin, pada nasihatin orang benar. Man orang butuh tak naro-karo ngaku abang tahu ning man ebelin pasti nerema percaya ke sama lain. Lah ini bahaya. Bahayanya benar kanto. Man sampean molen mangken TLT dalam belajarnya sudah bukan karena Allah, maka nanti dalam mengajarnya juga sama. Ketika sudah sampean menjadi orang alim, ebelin nanti akan sulit. Apa boleh eberengin kelaban kelakuan kita kena. Hatinya menjadi keras, melekeli di rumah. Siapapun yang nasihati tidak akan bisa. Ini kebahayaan. Pun wa alamatu adami talabid dunya bil ilmi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah.